Mari kita lihat firman Tuhan. Langsung saja judulnya saya sampaikan ya. Judul firman Tuhan hari ini terdiri dari 3 kata. Kata yang pertama adalah konsekuensi. Ya, jadi Bapak Ibu, semua kita tahu apa artinya konsekuensi. Ini adalah kata yang tidak asing bagi kita ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian ya. Jadi kalau ada satu perbuatan atau ada satu pendirian, maka ada akibatnya. Jadi konsekuensi juga artinya adalah hasil akhir atau dampak dari satu perbuatan yang dilakukan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, apa konsekuensinya? Apa hasil akhirnya? Nah, kalau Bapak Ibu pernah menonton film, ya, Bapak Ibu pernah menonton film? Pasti pernah ya. Siapa yang tidak pernah di sini nonton film? Nah, semua pasti pernah. Saya pernah menonton film kungfu, ya. Jadi mereka sedang mencari pedang di perguruan A, B, C, mereka cari kemana. Jadi ketika mereka tiba di satu tempat, orang-orang dari semua tempat itu hanya untuk mencari pedang. Semua dilawan, ya ahli kungfu juga di sana dikalahkan. Mana kalian yang menyimpan pedang? Pedang pusaka, pedang emas. Tidak ada. Dibasmi semua. Ke satu tempat lagi. Hanya untuk mencari sebuah pedang. Sebuah perburuan di porak-porandakan, baik rumahnya, baik terjadi pembunuhan dan sebagainya. Hanya gara-gara. Artinya akibat dari menyimpan pedang ini ada konsekuensi. Nah, jadi saudara-saudara, pada hari ini kita akan lihat firman Tuhan tentang konsekuensi mendengar firman. Jadi ketika saudara dengar firman, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, ada akibat yang terjadi. Jadi kalau seseorang dengar firman, ya bukan berarti tidak terjadi sesuatu, pasti terjadi sesuatu, ada konsekuensi. Itu sama seperti kalau untuk mencari pedang saja, siapa yang menyimpan pedang itu ada konsekuensinya, harus ketemu dia. Padahal tujuannya bukan untuk saudara-saudara menghancurkan tempat itu, sebenarnya sasarannya untuk mendapatkan pedang, tapi akibat-akibatnya ada, hanya untuk mendapatkan pedang itu. Jadi saudara-saudara, ketika kita mendengar firman, ada konsekuensi. Maka kalau ada terjadi dalam hidup kita, itu bisa saja karena saudara dengar firman. Jadi kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu terjadi dalam kehidupan kita harapkan atau tidak kita harapkan, kita inginkan atau tidak kita inginkan, itu karena konsekuensi mendengar firman. Amin. Saudara siap?
Jadi Bapak Ibu, ini adalah pemberitaan atau khotbah topikal namanya, topik. Jadi topiknya adalah konsekuensi mendengar firman. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, nanti ketua panitia akan saya berikan kesempatan beberapa menit supaya tentang kita bisa disampaikan ya. Nah, kita akan menyelesaikan dengan segera. Mari kita konsentrasi. Amin. Nah, yang pertama Bapak Ibu kita lihat dalam Matius 13 ayat 20 sampai 21. Perhatikan kata-kata ini yang seringkali kita abaikan ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera menolak. Jadi penyebab karena orang itu mendengar firman, maka datang penindasan dan penganiayaan. Seperti ilustrasi tadi. Jadi yang disasar adalah pedang itu, tapi ada ekses yang terjadi. Ekses yang terjadi. Jadi yang pertama kita lihat Bapak Ibu, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, tidak dikatakan karena kau, enggak, karena firman. Jadi setiap orang yang mendengar firman ternyata dia punya resiko ya. Dia bisa menanggung konsekuensi yang positif atau negatif. Karena firman ini adalah perkataan Tuhan Allah sendiri. Jadi iblis berusaha untuk menyasar firman ini, membunuh firman ini. Untuk menemukan firman ini, maka eksesnya ada, ya, diporak-porandakan semua. Jadi sebenarnya masalah-masalah yang kita alami, sasaran iblis itu adalah untuk menyasar firman ini, untuk membunuh firman ini. Karena kalau sudah sempat itu dimiliki oleh orang itu akan mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban. Kalau pedang itu tadi dimiliki oleh seseorang, orang itu pasti menang, menjadi orang tak terkalahkan. Nah, makanya diambil pedang ini. Makanya iblis menyasar firman untuk dibunuh, untuk dibinasakan. Jadi saudara-saudara kita lihat, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad, segera meninggalkan gereja, segera tinggalkan Tuhan. Akhirnya kita, ya udah, saya nggak mau lagi ini, sama mulai ini, tapi jangan bunuh kami. Begitu.
Jadi iblis itu ingin membunuh benih firman itu. Nah, kalau kita tetap simpan benih itu, karena kita tahu bahwa firman itulah jawaban, solusi, kita berani mempertahankan, maka dia bisa saja berusaha untuk memporak-porandakan. Pilih mana kita mau tetap pegang, karena itulah kunci untuk kemenangan, atau kita serahkan untuk dibunuh benih ini. Jadi berisiko. Jadi seorang Kristen itu ketika dia dengar firman, semakin dia dengar firman, konsekuensi selalu ada. Jadi kalau ada masalah dalam hidup Bapak Ibu, jangan heran, karena memang iblis sedang menyasar untuk membunuh firman yang Bapak Ibu dengar. Jadi yang pertama kita lihat adalah konsekuensi mendengar firman bisa terjadi kesusahan. Ini Alkitab yang mengatakannya, bukan saya yang mengatakan. Dalam bahasa yang lain dikatakan ada persekusi, ada penderitaan. Karena ini, perhatikan, karena jadi masalah yang Bapak Ibu alami, dia tidak sedang menyasar kesehatan kita, dia tidak sedang menyasar anak kita, tidak sedang menyasar ekonomi kita. Dia sedang menyasar benih yang kita dengar, dan eksesnya itu apa? Kesehatan, ekonomi, rumah tangga. Jangan sampai anak Tuhan itu mengizinkan firman itu bertumbuh. Ini jelas sekali dikatakan, ya. Karena firman itu. Nah, kalau benih yang ditabur itu jatuh di tanah berbatu-batu, itu akhirnya mendatangkan kesusahan bagi dia jika ada keras. Nah, tapi kalau dia tetap memiliki pedang yang tadi, walaupun ada ekses yang terjadi, itu tidak dia anggap menjadi sebuah kesusahan, karena saya sudah punya ini. Jadi saudara-saudara, kalau firman itu jatuh di tanah yang keras, dia akan segera tinggalkan kita. Udahlah, gara-gara kusimpannya pedang itu tadi, akhirnya rumah tangga saya begini, ekonomi saya begini, diporak-porandakan. Sudahlah, nggak mau lagi aku. Akhirnya dia pergi. Jadi kesusahan bisa, intimidasi. Ketika saudara dengar firman, intimidasi pasti ada. Akibat intimidasi, kesusahan. Di satu sisi berbahagialah orang yang mendengar firman, di sisi lain ada konsekuensi. Karena firman itulah yang menciptakan langit dan bumi. Firman itulah jawaban dari semua persoalan manusia. Jadi iblis sedang mengejar, ingin membunuh, jangan sampai bertumbuh. Saudara mau pilih mana? Walaupun ada ekses dari firman yang sudah pegang, ada eksesnya, saudara mau pegang atau enggak? Nah, disitulah letaknya banyak lakukan. Ya sudahlah, sudah nggak mau aku ke gereja kalau gitu, nggak mau aku ke gereja. Akhirnya dia tinggalkan
Kemudian kita lihat bahwa ini tadi benih, ini benih tadi, ini tanah betul-betul. Kita belah benih, lalu tumbuh juga, tumbuh. Nah, jadi walaupun tanah berbatu-batu, bisa saja tumbuh benih. Walaupun tanah seseorang keras, bisa saja tumbuh benih. Tapi pertumbuhannya ada sejauh ini. Jangan diharapkan lebih besar. Ketika ada matahari katanya, matahari itu kan sebenarnya merangsang pertumbuhan dari ini. Tapi malah apa yang terjadi? Layu dan mati. Kenapa? Masalahnya apa? Mataharinya kah? Matahari, kalau nggak ada matahari bagi tumbuhan, mana bisa tumbuhan bisa hidup? Matahari itu menyokong pertumbuhan ini, malah membunuh. Kalau hatinya apa? Jadi kalau kita lihat bahwa itu benih firman itu diterima dengan gembira, haleluya, puji Tuhan, amin, yes, yes, yes. Benar firman Tuhan itu, ya dan amin, ya dan amin. Nada buah jam tay, mekelek-kelek berbahaya, ahara jam tay, tak kebot, pokoknya mekel kan. Nah, jadi diterima dengan gembira, bukannya bersungut-sungut dia menerima. Bukannya dikatakan dan tohoi, begitu. Amin, katanya, jadi positif. Tapi tidak berakar karena tanah berbatu-batu. Dipercaya hanya sebentar. Detektornya apa? Alat detektor firman di dalam hati seseorang itu apa tadi? Yaitu ada apa? Matahari menjadi pencobaan bagi dia, menjadi masalah. Sebenarnya walaupun ada ekses dari resiko dia menyimpan itu tadi, benda pusaka tadi, dia harus mati-matian membela, karena itulah kunci supaya dia menang dalam peperangan. Tapi karena dia konsentrasi terhadap ekses ini, akibat ini, wah, untuk apa aku ikut Tuhan, sakitnya aku, untuk apa aku ikut Tuhan, adanya masalah dalam rumah tangga, ada itu. Nah, dia lebih peduli sama ekses ini. Akhirnya udahlah. Akhirnya firman Tuhan itu tidak bisa hidup. Jadi seberapa berharga firman itu bagi kita? Seberapa berharga? Jadi sasaran dari masalah itu membunuh firman. Jadi berbahagialah anak Tuhan yang tetap konsisten mengikut Tuhan walaupun banyak masalah yang dihadapi. Memang di sana sini ada banyak masalah kita. Jadi ada seorang anak Tuhan di Acibata. Oh, bagaimana ini? Aku tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga begini. Karena saya ikuti perkembangan rumah tangganya sejak mereka datang ke Acibata. Kondisinya susah. Seperti pajong-jong muluk rumah tangga. Gak tahan lagi aku. Saya sudah berusaha. Saya tidak mau cerai, tapi bagaimanalah daripada tersita waktu bukan. Sudah, ikut saja Tuhan. Keselamatan itu masing-masing. Kalau Tuhan akan kerja memulihkan, ya puji Tuhan. Kalau tidak bisa pulih,
jaga. Keselamatan itu berharga. Kau gagal di satu sisi, di sisi lain kau masih bisa bergerak. Dekatkan diri sama Tuhan. Jangan kehilangan iman. Jangan kehilangan firman dalam hatimu. Karena tidak semua dalam hidup ini bisa dikawal dengan kekuatan kita. Memang bersyukur orang-orang yang rumah tangganya awet, puji Tuhan. Tapi kadang oleh satu dua hal tidak bisa kita tanggulangi. Jadi ada banyak ekses yang terjadi. Yang penting saudara terus jaga iman saudara, kuduskan Kristus dalam hatimu. Kalau kita nggak bisa suami istri, kita sudah habis-habisan mengerahkan energi, toh juga nggak bisa, ya paling tidak dirimu sendiri. Karena keselamatan itu masing-masing. Ada ekses yang terjadi ketika kita jaga firman. Amin. Keinginan kita memang seluruh rumah tangga kita, tapi ada satu dua kasus di luar dari kemampuan kita. Tapi yang penting anak Tuhan itu harus tetap melindungi firman itu, menjaga firman itu, jangan sampai dia juga ikut terhilang. Itu keputusan kasar. Amin. Keselamatan itu masing-masing berharga. Jiwa saudara berharga di hadapan Tuhan. Nah, kemudian yang berikut adalah konsekuensi mendengar firman. Jika fondasi kita tidak kuat, memang ada kesusahan. Tetapi kalau fondasi kita di atas pasir, bukan di atas batu, tidak sekuat ini, kedua bangunan ini akan mengalami ujian yang sama. Apa yang terjadi? Dalam Matius 7 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang yang mendengar perkataan Tuhan. Jadi ada resiko mendengar perkataan Tuhan. Jadi kalau kita mendengar firman tidak melakukannya, kita sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika datang hujan, hujan itu dari atas. Kemudian datang angin dari samping. Kemudian datang banjir. Apa yang terjadi? Akhirnya rumah itu hancur sementara ini kokoh. Jadi ada konsekuensi kalau kita mendengar firman. Inilah kalau kita mendirikan rumah kita di atas batu, di atas firman tadi, rumah kita akan kokoh. Ada konsekuensi, ada ekses yang terjadi. Jadi apa yang kita alami hari ini itu adalah ekses dari kita dengar firman. Akibat dari saudara mendengar firman. Nah, saudara mau takut melihat ekses ini atau bagaimana? Tetap pegang firman ini. Kemudian yang berikut adalah konsekuensi mendengar firman. Ada kesusahan. Jika itu harga yang harus dibayar. Ada memang itu tadi karena kelemahannya ada pada kita,
Tetapi karena ada beberapa hal yang membuat terjadi kesusahan, jika itu harga yang harus dibayar. Misalnya si Yohanes, dia dibuang ke Pulau Patmos. Yohanes, saudara, disebut dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketertingan menantikan Yesus, berada di Pulau Patmos, di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman. Jadi oleh karena firman, seseorang juga bisa mengalami kesusahan karena memang itu harga yang harus dia bayar. Ada kesusahan tadi karena yang kita lihat tadi. Tapi ini memang karena itu harga yang harus dia bayar. Oleh karena firman. Karena kita terima firman, kita jadi susah. Susah karena apa? Kita tidak punya fondasi yang kuat tadi. Tanah hati kita berbatu-batu. Akhirnya kita murtad, kita hancur karena kesusahan. Nah, ini ada kesusahan karena firman juga. Dia dibuang. Dia mengalami kesusahan karena firman. Itulah konsekuensi. Jadi, kalau saudara periksa diri saudara, Tuhan, saya bukan karena keras hati. Saya bukan karena fondasi iman saya tidak kuat. Tapi kenapa ini terjadi? Bisa karena memang ada harga yang harus dibayar kalau saudara memilih pegang firman. Ada harga. Nah, jadi bagaimana? Apa lebih bagus kita nggak usah dengar firman karena ada konsekuensi? Ini Bapak Ibu perhatikan, karena gitu. Jadi firman ini dalamnya, firman ini apa ya, sasaran. Akhirnya kita yang menjadi tidak nyaman. Nah, kalau saudara dan saya menjadi tidak nyaman gara-gara firman, bagaimana? Gak usah dengar firman? Atau gak usah ke gereja? Jadi firman itu sasarannya supaya dibunuh. Yesus saja waktu datang ke dunia, dia ingin dibunuh oleh Herodes. Firmanlah jawaban dari semua masalah itu. Firmanlah yang menciptakan langit dan bumi. Firmanlah yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi firman ini menjadi jawaban. Kemudian mari kita lihat yang berikut. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Jadi oleh karena firman Allah, ini mezbah di bawah ada jiwa-jiwa. Artinya kalau mezbah ini adalah mezbah korban bakaran, artinya anak-anak Tuhan ini mau menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Karena jadi saudara rela dihina, diejek karena saudara memegang firman. Itu harga yang dibayar. Jadi kalau saudara mungkin mengalami tekanan, intimidasi gara-gara saudara menjadi seorang anak Tuhan, itu harga yang harus dibayar. Jadi bisa saja ada kesusahan, tapi bagaimana saudara mau menderita karena apa?
karena firman kah, atau karena kesalahan kita, atau karena kebodohan kita? Jadi kesusahan itu bisa terjadi karena firman Allah. Jadi ada konsekuensi kalau seorang anak Tuhan mendengar firman. Karena takutnya konsekuensi ini, akhirnya tinggalkan Tuhan. Masa aku harus mengasihi? Masa aku harus mengampuni? Amin. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Amin. Lalu yang berikut, akhir hidup 12 murid Yesus. Karena firman ini, bagaimana akhir hidup ke-12 murid Yesus? Bapak Ibu bisa tertolong membaca buku atau di Google. Andreas itu mati disalib, Bartolomeus dipukul kemudian disalib, Yakobus dilempari batu belum mati, Yakobus anak Zebedeus dipenggal, Yohanes diasingkan dibuang ke Pulau Patmos, Yudas murid Yesus yang bukan Yudas Iskariot dilempari batu hingga meninggal, Matius ditusuk oleh tombak hingga meninggal, Petrus disalib terbalik, Thomas ditusuk oleh tombak hingga meninggal, Matius dirajam dengan batu hingga meninggal. Ada juga yang diseret-seret, ada yang digoreng, ada yang ditarik dengan apa? Ditarik dengan kuda, diseret-seret. Karena apa? Karena memang itu harta yang harus dibayar. Entah itu karena hati kita keras, entah itu karena pondasi iman kita berubah-ubah, entah itu karena memang harga yang harus dibayar, maka terjadi kesusahan. Yang jelas ada konsekuensi mendengar firman. Jadi jangan heran kalau ada masalah dalam hidup saudara. Iblis sedang menyasar ingin membunuh firman itu. Merembes ke anak, merembes ke ekonomi, merembes kepada ketenangan dalam rumah, merembes semua merembes. Tapi saudara harus menjaga firman itu dalam hidup saudara. Amin. Pelihara, jaga sampai dia bertumbuh. Biarlah firman itu tumbuh di tanah hati yang subur, hingga dia bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali. Jangan gara-gara masalah akhirnya saudara tidak izinkan firman itu bertumbuh. Padahal berkat yang terbesar ada di dalam benih itu. Nah, saya seringkali mengatakan kepada kita, sebiji benih, misalnya benih mangga, di dalam biji itu sudah ada di situ batangnya, hanya belum kelihatan, ya kan? Sudah ada di situ rantingnya, daunnya berapa banyak sudah ada di dalam. Sudah ada di situ berapa kali dia berbuah, berapa ratus ribu buahnya sudah ada dalam satu biji itu. Tapi dia belum mengeluarkan semua potensinya sebelum dia ditanam di tanah. Nah, ketika dia ditanam di tanah yang baik, maka apa yang terjadi? Keluar semua potensinya, keluar buahnya. Yang jatah 100.000 buah itu keluar tahun pertama 100, tahun kedua 200, tahun ketiga terus keluar sebelum dia mati. Daunnya pun demikian, rantingnya pun demikian. Sudah ada dalam satu benih itu. Apakah saudara mau izinkan benih itu terbunuh karena ekses yang terjadi?
Tapi jagalah firman itu dalam hati saudara. Amin. Sampai dia berbuah. Sampai saudara mengalami kelimpahan, kemenangan dalam Tuhan. Ada satu kisah di sebuah kerajaan. Dia punya tongkat ajaib. Setiap disentuh jadi emas. Dia bisa lagi emas. Semua rakyat, ambil. Ada seorang anak gak mau. Apanya samamu katanya? Disentuh meja emas, ambil samamu. Gak mau anak ini. Apanya samamu? Disentuh piring emas, gak mau. Jadi apa samamu? Aku mau tongkatnya. Supaya ketika aku sentuh semuanya menjadi emas. Artinya dia mau kuasa. Jadi begitulah firman itu. Peganglah firman itu. Dengan firman itulah kita bisa berkemenangan. Kita mendapatkan berkat-berkat yang kita rindukan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan banyak hal lewat benih firman. Mungkin sementara ini eksesnya memang sulit kita tanggulangi, tapi jaga firman itu. Jaga firman itu. Itulah kuasa, itulah tongkat itu. Dengan tongkat itu saudara bisa berkemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Lalu yang terakhir kita lihat Bapak Ibu, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang kedua, konsekuensi mendengar firman itu menimbulkan iman. Jadi kalau saudara dengar firman, iman saudara muncul. Amin. Menimbulkan iman. Nah, saya ini, Tuhan sudah memberikan banyak hal dalam hidup kita. Inilah berkat-berkat pertolongan dari Tuhan. Ini sifatnya tidak kelihatan ya. Keselamatan. Bagaimana cara meraih ini? Bagaimana cara meraih ini? Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman, muncullah iman. Jadi iman itu adalah ketika kita dengar firman, iman kita muncul mengambil apa yang Tuhan punya. Amin. Amin. Sampai di situ dulu. Sampai di situ dulu. Amin. Tuhan berkati.